Masih mengenai pendahuluan tentang keamanan jaringan, ya. Nah, beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat beberapa hal yang mengancam keamanan ketika kita beraktivitas di internet sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, user error, em, kemudian code flow dan sebagainya, ya. Nah, beberapa tindakan yang merugikan itu bisa jadi akibat beberapa hal yang akan kita lihat ini. Yang pertama, security itu adalah antitesis dari kenyamanan. Ya, saya ambil contoh antara Windows dengan Linux, ya. Nah, Linux sebetulnya sekarang sudah semakin mudah digunakan, ya. Semakin enak itu untuk digunakannya dibanding beberapa tahun yang lalu, ya. Tapi coba Anda lihat misalnya uh, di instansi-instansi pemerintahan, itu banyak yang prefer atau pada umumnya prefer menggunakan komputer berbasis Windows, ya, atau mungkin Mac, ya, ada juga barangkali. Nah, ini kenyamanan menggunakan Windows ini daripada Linux itu eh, menyebabkan kita para penggunanya terekspos lebih rawan terhadap keamanan jaringan. Seperti kita ketahui, banyak virus, malware, maliciouware yang dikembangkan di komputer berbasis Windows, ya. Bukan berarti Linux itu tidak ada virusnya, ada, ya. Tapi lebih sedikit lah uh, virus yang dibuat untuk sistem berbasis Linux, ya, dibanding dengan sistem berbasis Windows yang virusnya banyak banget, ya. Nah, ini karena itu tadi keamanan adalah antitesis dari kenyamanan, ya. Kita lebih nyaman menggunakan Windows, tapi kita lebih banyak terancam atau lebih terancam dari sisi keamanan internet, karena di Windows banyak yang membuat virus misalnya gitu, ya, atau mengeksploit um, kelemahan atau code flows yang ada di Windows 11 dibandingkan dengan Ubuntu. Kalau di Linux itu kan dikembangkan oleh komunitas, ya, lebih banyak orang yang menongkrongnya atau mengamati kodenya, ya. Ya, apabila ada kode yang rawan langsung di komunitas diumumkan kemudian ditutupi, ya, di keamanannya. Nah, berbeda tentunya dengan Windows 11 atau yang komersial, ya. Uh, Tidak dikembangkan oleh komunitas, ya, dikembangkan oleh programmer yang jumlahnya terbatas, tentunya kerawanannya ya kalau suatu hal dikeroyok, ditongkrongin atau dipelototin oleh banyak orang dibanding dengan sesuatu yang ditongkrongin atau dipelototi oleh sedikit orang, itu tentunya akan lebih dapat cepat diketahui apabila ada kelemahan, apabila sesuatu itu dipelototi oleh banyak orang, ya, dibanding dengan sedikit, ya, relatif sedikit dibanding komunitas pengembang Ubuntu, ya, para pengembang Windows 11 tentunya, ya. Nah, kenapa komputer itu jadi kita bicara komputernya, ya, dan juga perangkat jaringan sebetulnya begitu, ya. Jadi security is annoyance, ya. Jadi bikin susah admin gitu, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Tentunya tapi kalau adminnya dari ITB sih tidak akan merasa annoyance, ya, untuk menerapkan ini, ya. Jadi eh, komputer atau perangkat jaringan biasanya ada yang di setup secara default, ya. Sehingga ketika dinyalakan langsung ready for use, ya, tidak perlu melakukan setting-setting apapun. Nah, itu yang hal-hal yang bisa menyebabkan ancaman terhadap keamanan kita ketika beraktivitas di internet. Jadi ada beberapa nilai default yang dibiarkan saja. Kita pernah membahas tentang network management, ya. Community string dari suatu device atau managed device itu
kadang-kadang dibiarkan secara default sehingga akan mudah attacker untuk masuk ke dalam sistem kita. Ya. Nah ini jadi itu karena annoyance ya, aduh susah gitu ya setup security di device di komputer sehingga malas ya udah jalan aja default settingnya. Nah itu default setting itu memang menyebabkan kembali tadi ya antitesis antara kenyamanan dan security. Jadi default setting itu ya memudahkan admin ya mudah langsung bisa dipakai ya oleh para pengguna ya. Tapi bisa jadi ada faktor keamanan yang mengancam kalau dibiarkan nilai-nilai default tersebut ya. Jadi user circumvent security ya. Contohnya tadi membuat password yang sama dengan username itu adalah contoh user circumvent security ya karena untuk kemudahan ya. Atau developer software ya ingin banyak saingan kan developer software ini ya, ingin cepat memasarkan softwarenya maka dia ya bersaing dengan developer yang lain ya dia cepat-cepat pasarkan software yang dia buat tanpa banyak meneliti soal kita di code flows-nya. Barangkali banyak code flows-nya atau ada code flows-nya yang tidak teridentifikasi. Yang penting jualan software secepat mungkin ya supaya tidak kalah oleh saingan sesama developer yang lain ya. Maka software itu ya memiliki kerawanan ketika dipasarkan. Ini ya, features are rush to market itu yang tadi saya sampaikan. Ya. Dulu waktu pertama kali dikembangkan Microsoft Outlook itu bisa digunakan untuk menyebarkan virus ya. Kalau sekarang sih sudah semakin tentunya sudah semakin baik ya. Kemudian juga terjadi perkembangan yang sangat cepat ya dalam teknologi komputer dan software ya. Yang kemudian komputer dan software itu tidak dikembangkan tanpa mempertimbangkan ya, perubahan di sisi protokol yang dikembangkan. Ya. Jadi protokolnya itu masih menggunakan protokol-protokol yang lama, tapi software dan komputernya berkembang pesat. Nah itu bisa menyebabkan lag ya antara pengembangan protokol yang aman dengan perkembangan komputer dan software yang sangat cepat. Ada lagging. Nah, jadi ya faktor lain adalah ya tadi sudah disinggung ya bahwa programmer yang mengembangkan software ya tidak bisa ya kalau dia mengembangkan sendirian apalagi atau dengan jumlah tim yang kecil tentunya ya tentunya sudah berupaya untuk mempertimbangkan masalah security ya tapi bisa jadi ada yang miss gitu ada yang luput ketika mengembangkan kode itu kodenya masih mengandung flow bisa jadi seperti itu ya. Kemudian juga merupakan fakta bahwa pasar software yang digunakan oleh masyarakat itu terbatas ya. Jadi operating system Anda bisa tahu atau Anda tahu yang populer kan Windows, kemudian ada Mac, Linux ya. Nah, 3 tuh ya. Kemudian dulu ada Solaris ya, tapi nampaknya sekarang sudah tidak berkembang lagi ya. Jadi Windows, Linux, Unix dan Linux itu kira-kira serupa lah gitu ya. Ada Mac ya, hanya 4 sistem operasi yang ada. Nah, jadi Anda bayangkan ya kalau Anda misalnya punya banyak pekerjaan ya, Anda harus menyelesaikan 10 pekerjaan misalnya, tentunya akan lebih mudah bagi Anda apabila Anda hanya mengerjakan 4 pekerjaan gitu ya. Jadi hacker atau attacker itu akan lebih mudah mengotak-atik hanya 4 operating system ini gitu ya dibanding misalnya ada 10 operating system di pasar gitu ya. Lebih mudah untuk mengeksploitasi kelemahan dari hanya 4 operating system ya.
Dan bahkan mungkin ya tadi ya, karena Windows lebih banyak yang pakai, ya hackernya fokus aja ke Windows gitu ya. Kemudian di sisi web, di aplikasinya juga demikian ya, aplikasinya terbatas ya. Web misalnya ada Apache Web Server ya, ada IIS dari ini untuk web server ya, IIS dari Windows ya. Um, Terbatas tuh web server itu ya. Dan orang mungkin atau attacker lebih seneng menyerang web server berbasis Windows. Jadi para attacker beramai-ramai berupaya menyerang web server buatan Microsoft IIS itu ya, dibanding dengan ya menyerang kelemahan Apache ya. Apache itu kan open source, jadi dikembangkan oleh komunitas. Kalau ada kelemahan langsung dapat diketahui oleh banyak orang. Kemudian ini juga merupakan fakta tentunya ya, apabila suatu vendor ya, atau mungkin recently adalah bank ya yang terserang ransomware, ya pasti nggak akan mau ya menyebutkan bahwa banknya diserang oleh ransomware, atau ada perusahaan yang mau mendisclose sistemnya lemah misalnya gitu ya, pasti nggak akan mau ya. Ini merupakan hal yang juga bisa menimbulkan risiko keamanan. Lalu tadi ada code flows di software dan sebagainya, itu kan memang tidak dibiarkan oleh pengembang ya, selalu ada patch-nya atau update-nya. Nah ini adminnya juga kadang-kadang malas untuk mengupdate ya, mengupdate patch. Ya, tapi kalau admin dari ITB saya kira tidak malas ya.